Sobat muda, di mata dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan berbagai keindahan alam, seni, dan budaya yang unik. Tapi siapa sangka Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura ini melewati sejarah panjang di masa lalu. Dan salah satu jejak peninggalan kerajaan yang masih bisa sobat muda lihat hingga saat ini adalah Kertagosa. Kertagosa menjadi saksi abadi, satu-satunya yang tersisa dari Kerajaan Kelungkung. Kertagosa adalah bagian dari komplek bangunan dan Balai Pengadilan Warisan Keraton Semarapura. Kertagosa berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata. Kerta artinya baik, luhur, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan gosa berasal dari kata gosita yang bermakna diumumkan atau dipanggil. Di komplek ini setidaknya tersisa 3 objek peninggalan Keraton Semarapura, yaitu Balai Kertagosa, Balai Kambang dengan kolam Taman Gili, serta pintu gerbang Istana Raja Semarapura. Bangunan komplek Kertagosa sudah ada sejak 1700 Masehi berdasarkan perhitungan tahun Saka dengan angka cakra, yuyu, paksi-paksi. Cakra adalah angka bernilai 1 dan yuyu 6, sedangkan paksi-paksi adalah 2. Jika angka digabungkan, maka terdeteksi bangunan sudah ada sejak tahun 1622. Pada masa pemerintahan Kerajaan Bali, Balai Kertagosa ditunjuk sebagai tempat sidang para raja di seluruh Bali untuk membahas keamanan, kemakmuran, dan keadilan di seluruh wilayah di Bali. Namun beralih fungsi ketika Kerajaan Kelungkung kalah saat bertempur dengan kolonial Belanda, Balai Kertagosa pun dialihkan menjadi Balai Pengadilan Adat. Pada masa pemerintahan Raja Kelungkung, Ida I Dewa Agung Gede Jambe, tepatnya 28 April 1908, telah terjadi pemberontakan kolonial Belanda dan melakukan serangan terhadap Kerajaan Kelungkung. Raja Ida I Dewa Agung Jambe beserta pejabat pemerintahan dan rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Belanda gugur di medan Puputan. Kejadian tersebut dikenal sebagai Puputan Kelungkung. Sejak itu Kerajaan Kelungkung dan seluruh Bali menjadi jajahan Belanda. Belanda pun mengangkat tokoh yang tepat menjadi raja baru. Sobat muda, Puputan berasal dari kata puput yang artinya selesai atau habis. Dalam kacamata budaya, Puputan adalah tradisi masyarakat Bali dalam berperang yang dilakukan dengan pantang menyerah dan secara habis-habisan. Jika mengunjungi Balai Kertagosa, pastinya sobat muda akan disuguhkan lukisan berkonsep wayang klasik gaya kamasan yang berada di langit-langit bangunan. Gambar tersebut menceritakan hukum karma pahala atau sebab akibat dari perbuatan manusia di dunia. Dahulu lukisan dibuat menggunakan kain belacu Nusa Penida. Di tahun 1912, Belanda merenovasi dan mengganti bahan dasar dengan asbes. Sobat muda, jika dilihat, Balai Kertagosa ini berbentuk persegi atau bujur sangkar. Di bagian kaki terdiri dari konstruksi kayu berupa tiang yang berjumlah 12. Terdapat tangga naik penghubung yang dihiasi dengan pahatan berbentuk naga. Bagian atap berbentuk limas dengan konstruksi kayu dan ijuk sebagai penutup. Ketika sobat muda memasuki area, maka akan terlihat 6 kursi dan sebuah meja persegi 4 yang berhiaskan ukiran Prada. Masing-masing di bagian lengan kursi dilengkapi pahatan. Pahatan berbentuk singa yang berada di tengah digunakan untuk tempat duduk raja yang bertindak sebagai hakim agung. 2 kursi yang berlambang naga tempat duduk panitra atau juru tulis dan pengawas. Sedangkan untuk 3 kursi berpahat lembu untuk pendeta istana sebagai pengacara dan penasihat raja saat mengambil keputusan. Bagi terlapor dan pelapor, serta saksi duduk bersila di lantai dengan santun. Selain Balai Kertagosa, bangunan lain yang sobat muda bisa lihat adalah Balai Kambang dengan kolam Gili. Berbentuk seperti balai kuno yang menjulang tinggi, di bagian langit-langit Balai Kambang juga dihiasi lukisan tradisional gaya wayang klasik kamasan. Bangunan dikelilingi oleh kolam yang dasarnya berbentuk kura-kura. Balai Kambang memiliki 29 pilar untuk menopang bangunan. Balai Kambang difungsikan sebagai markas kawal kehormatan Istana Raja. Prajurit berdiri untuk mengawasi dan menjaga keamanan area Kerajaan Kelungkung.
Filosofi dari bangunan ini diambil dari cerita Adiparwa, Mandaragiri, atau kisah Mahabharata, di mana bangunan diibaratkan sebagai gunung Mandaragiri dan dikelilingi lereng hutan, serta kolamnya disimpulkan sebagai samudera lautan. Patung sebelah kanan adalah patung para dewa dan patung kiri adalah raksasa. Gambaran tersebut adalah konsepsi kehidupan dewata saat melakukan pencarian tirta amerta atau air suci kehidupan. Peninggalan penting lainnya yang masih berada di sekitar komplek Kertagosa dan menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Kelungkung adalah Pemedal Agung atau pintu gerbang Gapura Istana Raja. Dahulu, Gapura ini merupakan gerbang tempat tinggal raja dan keluarganya. Pemedal Agung yang terletak di sebelah barat Kertagosa ini berfungsi sebagai penopang mekanisme kekuasaan pemegang tahta Idai Dewa Agung Gede Jambe selama lebih dari 200 tahun. Sobat muda, area Pemedal Agung adalah tempat yang suci. Hanya wisatawan yang akan beribadah yang boleh memasuki area dekat gerbang. Sedangkan bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi tidak diperbolehkan berada di area ini. Di samping Pemedal Agung terdapat bangunan Museum Semarajaya yang sebelumnya merupakan sekolah mulo atau sekolah menengah zaman Belanda. Museum ini menyimpan koleksi peninggalan Kerajaan Kelungkung seperti peralatan upacara, perkakas, senjata zaman kerajaan, dan juga karya seni. Museum yang berdiri tahun 1992 dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kelungkung. Dahulu Kerajaan Kelungkung memiliki 3 wilayah. Halaman utama adalah Keraton Kelungkung, halaman tengah atau Komplek Kertagosa, dan halaman luar. Luas kerajaan tempo dulu adalah 2,6 hektare dan saat ini yang tersisa hanya Komplek Kertagosa. Kertagosa berada di jantung kota Semarapura, Kabupaten Kelungkung. Jika sobat muda dari arah Denpasar dan melintasi bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, maka sobat muda perlu menempuh jarak 40 km ke arah timur. Sedangkan untuk tiket masuk objek wisata bersejarah ini dipatok dengan harga Rp25.000 untuk wisatawan lokal dan Rp50.000 untuk mancanegara. Dengan jam buka dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, sobat muda sudah tahu kan mengenai Komplek Kertagosa yang merupakan satu-satunya peninggalan dari Kerajaan Kelungkung? Jadi makin cinta ya sama sejarah negeri kita ya sobat muda.